Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan, serta Bapak Ibu Kaprodi dan dosen yang hadir di ruang virtual ini, dan tentu saja yang kita banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah bergabung di Zoom meeting. Alhamdulillah siang hari ini kita berkesempatan untuk bertatap maya ya, untuk sama-sama kita menyimak ya sosialisasi kegiatan selama semester ganjil 2025 dan 2026. Baiklah, kita akan segera mulai. Mari sama-sama kita membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. pengarahan dari Bapak Dekan. Silakan, waktu dan layar diserahkan ke Bapak. Suara saya sudah terdengar ya? Oh ya. Boleh, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa sama-sama bertemu ya, walaupun Zoom. Harapannya banyak mahasiswa yang bisa tergabung di sini supaya mendapatkan informasi yang eh, langsung dari sumbernya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain dan mungkin nanti rekamannya pun bisa di-share gitu ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu Adik. Alhamdulillah hadir sudah di depan saya gitu ya. Walaupun ini pelaksanaannya melalui Zoom, tapi kami juga offline atau luring di ruang rekan ya, biar koordinasinya lebih mudah. Baik, kesempatan hari ini insya Allah akan disampaikan mengenai persiapan semester ganjil 2025-2026 ya. Alhamdulillah tadi pagi juga sudah dilangsungkan kegiatan sejenis ya seperti ini. Namun audiensnya adalah ibu bapak dosen di aula ya secara luring. Nah, siang ini karena harapannya banyak yang bergabung ya. Jadi kalau aula tidak memenuhi, ya tidak cukup ya, itu melalui Zoom saja. Tapi ternyata juga belum banyak. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah tetap kita jalankan ya. Baik, sebelum mungkin nanti ada paparan mengenai bidang satu dan sedikit bidang dua ya terkait persiapan semester ganjil 2025-2026. Saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar sekaligus pembuka gitu ya. Yang pertama adalah ingin mensosialisasikan terkait dengan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Nah, karena ini dalam proses akreditasi nanti akan ditanya oleh asesornya apakah visi dan misi disosialisasikan gitu ya. Jadi dalam setiap kegiatan insya Allah kami akan selalu menyampaikan atau mensosialisasikan mengenai visi dan misi ya Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, jadi kalau visi yang sebelumnya adalah hingga tahun 2025 ya, alhamdulillah per tahun 2025 ini kita sudah memiliki visi dan misi yang baru ya, yang tentunya diharapkan bisa mengcover hingga tahun 2045 ya atau 2050 ya, Indonesia Emas gitu ya. Nah, dan ini sebagai juga visi dan misi yang memang harus dicapai bersama. Tidak bisa hanya dekanat saja yang melakukannya, tetapi pasti butuh kerjasama dan kolaborasi dari
prodi-prodi, dari dosen-dosen, termasuk juga dari mahasiswa tentunya ya, dan melalui lembaga mahasiswanya. Tentu juga keterlibatan dari karyawan dan tenaga penunjang lainnya gitu ya. Nah, visi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang baru adalah ini ya, menjadi fakultas teknik yang unggul dalam pengembangan desain. Nah, kata kuncinya ada tiga nih ya, pengembangan desain satu, yang kedua adalah rekayasa, dan ketiga adalah dan inovasi teknologi. Jadi menjadi fakultas teknik yang unggul dalam pengembangan desain, rekayasa, dan inovasi teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah visi ini sudah disusun dengan melibatkan semua stakeholder ya, termasuk juga lembaga mahasiswa di beberapa waktu yang lalu ya, alumni, kemudian pengguna alumni sudah kita libatkan juga ya, termasuk kayak apa namanya advisory advisory board yang juga kita libatkan dari perguruan tinggi yang lain ya, baik negeri maupun swasta yang memang sudah unggul juga. Nah, mudah-mudahan visi ini bisa sama-sama kita eh, capai gitu ya. Dan sekali lagi ini perlu kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak gitu ya. Tidak hanya ada di fakultas saja, tetapi juga di prodi dan termasuk mahasiswa dan karyawan gitu ya. Kemudian misinya adalah ada 5 di sini ya, sesuai dengan rukun Islam ada 5 gitu ya. Pancasila juga ada 5. Yang 5 adalah angka ganjil, hmm, yang disukai sama Allah ya ganjil. Yang pertama adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki, nah ini yang memiliki keunggulan kompetitif. Nah, di bidang pengembangan desain sama 3 ya. Pengembangan desain, rekayasa, dan inovasi teknologi secara global. Nah, global ini penting dimunculkan karena ini yang ini ya. Nah, karena tidak bisa kita seperti halnya ketak dalam tempurung ya, nah, jago kandang gitu. Padahal di kandang dia belum tentu jago gitu. Nah, tapi kalau sudah visi kita adalah global, nah sehingga semua sumber daya dan perencanaan dan lain-lainnya juga harus mengarah ke sana. Nah, dan tentu ini tidak hanya sekali lagi tidak hanya untuk mahasiswa ya, tapi juga untuk dosen dan juga karyawan gitu ya. Nah, kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan berdampak positif nah, bagi masyarakat. Nah, kata kuncinya di sini ya, berdampak positif. Nah, sesuai dengan tagline Dikti Saintek yang sekarang ya, Dikti Saintek berdampak. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan tata kelola kelembagaan yang profesional berdasarkan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, ini. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan kompetensi dan karakter mahasiswa berdasarkan nilai IK untuk menjadi lulusan yang berdaya saing global. Nah, keluar lagi kata globalnya ya. Nah, jadi nanti juga akan disampaikan terkait dengan perubahan-perubahan ya, termasuk TOEFL ya, yang memang harus syaratnya dinaikkan gitu ya dalam rangka ini. Karena kalau tidak, kita akan kalah saing ya, tidak memiliki daya saing secara global. Nah, termasuk juga nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya eh, internasionalisasi ya, baik student mobility maupun student exchange ya. Nah, yang kelima adalah menjalin kerjasama catur dharma di tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan. Nah, sehingga tentu dengan kata global yang sudah kita gunakan di 2 misi sebelumnya gitu ya. Nah, internasional ini menjadi satu keharusan ya. Jadi memang nanti kerjasamanya melibatkan dengan tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di internasional. Dan yang paling penting adalah ini berkelanjutan. Jangan sampai kemudian MOU tapi stop tidak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Tapi kemudian harapannya ada kegiatan-kegiatan yang bersinergi, berkesinambungan gitu ya. Sehingga tentu kegiatannya bisa memberi manfaat bagi semua pihak gitu ya. Nah, itu visi misi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, yang baru insya Allah di SK-kan oleh Rektor tahun 2025 ini ya, menunggu visi misi universitas juga yang akan disahkan di tahun ini juga ya, dalam waktu dekat. Nah, kemudian keunikan dari Fakultas Teknik dari yang lain adalah kita memiliki namanya core value ya. Seperti halnya BUMN yang memiliki core value itu berakhlak gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah
kita doa bersama-sama ya supaya berakhlak semuanya gitu ya, supaya mengelola negara ini dengan baik gitu ya. Nah, FTWMJ pun punya core value. Nah, ini udah di SK-kan tahun 2023 yang lalu ya, melalui SKDK nomor 83. Nah, namanya core value-nya adalah SMART. Hmm. Ya, SMART secara bahasa Inggris gitu ya, itu artinya kan memang cerdas gitu ya. Nah, tapi ini juga merupakan singkatan dari sidik, ya, S-nya untuk sidik, M-nya untuk mandiri, A-nya untuk amanah, R-nya untuk responsif, dan T-nya untuk tabligh. Nah, ini diharapkan sivitas akademika ya, termasuk dosen, mahasiswa ya, dan juga karyawan, kita harapkan memiliki nilai-nilai ini ya, nilai-nilai SMART. Ya, sidik artinya bersikap jujur dan benar. Nah, jujur tidak mencontek gitu ya. Kemudian juga eh, apa namanya disiplin, tepat waktu, jangan biasakan dosen menunggu gitu ya, tapi datang sebelum dosennya datang gitu ya. Nah, kemudian benar dalam perkataan dan perbuatan ya. Kata kuncinya ada di sini berusaha untuk membiasakan yang benar, ya, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Nah, makanya insya Allah kita tekankan, mudah-mudahan kita semua bisa ya, seperti ini. Kemudian mandiri. Nah, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Makanya tugas-tugas kuliah ada yang sifatnya tim, ada yang sifatnya mandiri ya. Sehingga tentu ini melatih supaya teman-teman semua punya daya saing global gitu ya. Dengan apa namanya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang mandiri gitu ya. Kemudian amanah, menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, baik dari orang tua terutama ya, maupun dari dosen-dosen gitu ya. Nah, jadi tanggung jawabnya apa? Ya tugas, ya UTS, UAS dan lain-lain gitu ya. Ini dijaga kepercayaannya dan selalu berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian responsif, cepat tanggap terhadap perubahan, kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, jadi ini cepat tanggap atau adaptif ya. Nah, ini zaman sudah sangat signifikan berubah ya, terutama dengan perkembangan AI ya. Nah, ini kita harus adaptif, jangan sampai kemudian ketinggalan. Kalau ketinggalan, boro-boro mau bersaing secara global ya, di kancah nasional saja sudah tergilas gitu ya, dengan adanya tenaga-tenaga asing yang masuk ke Indonesia ya, kita kalah saing juga ya. Nah, jadi harus adaptif, harus cepat tanggap, sehingga nanti kemudian eh, harus mempersiapkan semuanya, termasuk nanti ada mata kuliah pilihan ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Wadek satu mengenai AI ya, dan etikanya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah T Smart ya. T tabligh, menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana dan baik. Nah, serta berusaha menjadi teladan bagi orang lain, terutama teman-teman Lemawa ya, yang bisa menjadi teladan bagi anggotanya di prodinya atau di lembaga mahasiswanya masing-masing. Dan tentu menyampaikan juga dengan cara yang bijaksana, baik terhadap teman sendiri maupun terhadap dosen gitu ya, ataupun karyawan, itu ada adabnya. Itu yang harus dijaga. Nah, ini core value FTWMJ ya, smart. Nah, sebagai pengingat juga untuk khususnya pribadi ya, diri saya sendiri, juga untuk teman-teman semua ya. Ini di refresh lagi tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Nah, ini wajib menurut hadis riwayat Ibnu Majah ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi wajib hukumnya belajar gitu ya. Dan ada hadis lain yang menyatakan bahwa belajar itu dari mulai buayan sampai liang lahat. Jadi belajar itu proses yang tidak pernah selesai. Selesainya adalah ya kematian gitu ya. Nah, bahkan juga menurut hadis riwayat Tirmidzi di sini barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Ya, jadi jihad fisabilillah gitu ya. Kemudian keutamaan menuntut ilmu, yang pertama dimudahkan jalan ke surga ya. Nah, di sini ada siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang pertama dimudahkan jalan menuju surga, yang kedua ditinggikan derajatnya,
Yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah ya. Hmm. Ini saya mendengar Rasulullah SAW bersabda katanya, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Nah, jadi ini kita ingin dong tentunya ya dicintai oleh Rasulullah ya, sehingga itu adalah salah satu keutamaan menuntut ilmu ya. Yang keempat, paling utama nih. Ya, jadi dari Utsman bin Affan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini makanya kemudian kita mewajibkan tahsin di Fakultas Teknik UMJ gitu ya. Karena kita ingin menjadi orang yang paling utama. Kemudian selanjutnya adalah dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Nah, tuh coba gimana enggak istimewa sekali ya. Sesungguhnya akan memintakan ampun untuk orang alim. Alim itu berarti orang yang berilmu ya. Kayak gimana caranya ya belajar gitu kan. Makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Nah, ini ikut mendoakan. Nah, jadi seisi bumi dan langit ya. Yang keenam, bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Nah, ini betapa ilmu itu penting ya dan utama banget ya. Nah, kemudian adab. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa adab itu lebih utama dari ilmu. Ya, Imam Malik mengatakan pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak berkata ya, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Nah, jadi lebih lama belajar adab daripada belajar ilmunya. Jadi lebih utama adab ya daripada ilmu. Karena dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Itu menurut Yusuf bin Al-Husain ya. Nah, menurut Abu Zakaria, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Gitu ya. Nah, yang penting teman-teman semua insya Allah berilmu dan yang utama adalah beradab. Nah, ini adab lebih utama dari ilmu ya. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, sudah tua ya. Kemudian pembawa Al-Quran yang tidak melebih-lebihkan padanya dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Serta memuliakan penguasa yang adil. Nah, jadi ini adab tuh kepada orang tua, kepada pembawa Al-Quran ya. Kemudian juga penguasa yang adil itu ada adabnya. Dan itu lebih utama daripada kita memiliki ilmu. Ya, menurut hadis riwayat Muslim nomor 771, ya Allah tunjukilah padaku akhlak yang baik. Nah, jadi doanya itu akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali engkau. Nah, itu betapa adab lebih utama dari ilmu. Nah, baik. Jadi di antara adab mencari ilmu adalah pertama menuliskan niat gitu ya. Kedua melakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan gitu ya. Jadi belajar juga harus serius. Lakukan yang terbaik ya. Yang ketiga tawakal. Yang keempat menaati perintah Allah. Yang kelima berdoa. Ya, banyak berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Yang keenam, menghormati dosen gitu ya, guru atau ulama dan memuliakan mereka. Yang ketujuh, berprasangka baik pada Allah. Yang kedelapan, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Nah, jadi kalau punya ilmu, jangan pelit. Kasih tahu orang gitu ya, ajarin orang. Nah, kecuali saat ujian, jangan. Gitu ya. Nah, dan yang kesembilan, jangan malu bertanya ya. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, itu ya ada pencari ilmu. Nah, kemudian informasi juga untuk teman-teman semua bahwa Fakultas Teknik sudah memiliki gym ya. Sebelumnya mini gym itu ada di lantai 2. Nah, sekarang sudah pindah ke lantai dasar samping lapangan ya, lapangan serbaguna yang
Kalau dari pintu masuk itu sebelah kanan. Nah, ini silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Digunakan, tentu juga dirawat ya, jangan kemudian sembrono menggunakannya. Kalau nggak tahu nanti bisa bertanya pada petugas yang ada di gymnya ya. Nah, ini dimaksimalkan penggunaannya karena ini memang diperuntukkan untuk semua yang ada di lingkungan Fakultas Teknik UMJ ya. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu mahasiswa FKK pun dan FIK ada yang pernah menggunakan fasilitas ini. Jadi boleh-boleh saja. Bahkan alumni bertanya, alumni boleh nggak? Boleh, silahkan. Selama tentunya di jam buka ya, nah, jangan di jam 10 malam tutup. Kemudian ada fasilitas lain juga yang bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh, nah ini ya, contoh yang sudah menggunakan, ada dokumentasinya. Nah, ini ada student lounge juga yang bisa digunakan atau dimaksimalkan penggunaannya oleh mahasiswa ya. Ini juga di lantai 2, di dekat mini gym yang dulu ya. Ada di situ, ruangannya sudah siap, ada TV-nya, ada meja, kursinya, bisa digunakan untuk diskusi, eh, apa namanya, belajar dan lain-lain. Silakan. Itu mandiri, silakan digunakan, tapi tetap dirawat, dijaga ya, sehingga apa namanya, manfaatnya bisa lebih luas dan lebih lama gitu ya. Nah, silakan dikunjungi, ada di lantai 2. Kemudian juga kita ada podcast yang bisa dimaksimalkan penggunaannya ya. Kalau mungkin personal khawatir kebanyakan juga ya, nanti bisa melalui lemawanya masing-masing ya. Masing teman-teman himpunan prodi gitu ya, silakan eh, apa namanya, mengajukan melalui himaknya gitu ya, atau melalui BEM juga boleh, melalui komunitas yang lain boleh. Dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk apa namanya, promosi, untuk kemudian kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu ya, baik yang sifatnya akademik maupun non akademik, silakan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman mahasiswa. Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya. Untuk selanjutnya eh, tentang akademik, tentang sarpras, keuangan dan lain-lain akan disampaikan oleh Ibu-Ibu Wadek yang sudah standby dari tadi nih. Ya, silakan Ibu Wadek 1 atau Ibu Wadek 2. Oh, ya karena mungkin Wadek 2 yang mungkin materinya lebih sedikit akan menyampaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dari saya sementara cukup. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan semangat ya. Mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan studinya, bisa lulus tepat waktu, kemudian juga banyak prestasinya. Nah, itu yang paling utama. Dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat juga untuk yang lain. Saya berikan waktunya untuk wadah 2 yang nanti kemudian dilanjutkan oleh wadah 1. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, terima kasih Pak Dekan kesempatan apa yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa berguna ya, yang harusnya berguna sih seperti itu. Eh, Tadi Pak Dekan mengatakan bahwa untuk yang saya jelaskan pada hari ini adalah pertama memang terkait ada sarana prasarana, ada terkait keuangan. Tadi satu lagi apa ya Pak ya? Ya pokoknya eh, sarana prasarana, keuangan, AIK. Nah, AIK. Nah, jadi yang dari AIK dulu aja gitu ya. Yang dari AIK ini adalah eh, kalau dilihat dari laporan yang ada sekarang ini bahwa kegiatan tahsin itu eh, tidak ada lagi ya sekarang ya. Bukan banyak yang nggak hadir. Ada tapi banyak yang nggak hadir. Jadi mahasiswa itu banyak yang eh, tidak antusias ya mengikuti kegiatan tahsin. Jadi yang mau lulus, Padahal nanti pas mau lulus itu kan harus syaratnya level 4. Nah, oleh karenanya coba eh, kalian adik-adik mahasiswa ini infokan juga ke teman-teman yang belum hadir ke sini
ayo ikut tahsin terus supaya level kalian naik level 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti di level 4 Anda ketika sudah mau ujian sidang sarjana itu tidak repot-repot lagi mencari sertifikat level 4 tersebut. Karena yang udah terjadi saat ini adalah bahwa baru ada yang level 2, baru ada yang level 1, sangat jarang yang ada yang level 4 tapi cuma beberapa. Nah, akibatnya kan kalian harus mengeluarkan energi lebih untuk bagaimana caranya mencapai eh, level 4 tersebut ya. Nah, padahal waktunya sudah mepet. Akhirnya kalian ikutlah yang namanya kursus gitu ya. Nah, kursus itu tentu kan berbayar ya. Selain energi, ada juga biaya ya. Dan semuanya jadi pengorbanannya lebih banyak dibandingkan kalian sedikit demi sedikit tiap semester belajar tahsin, naik tingkat dan seterusnya dan seterusnya. Terus yang penting gratis karena udah termasuk dalam ini ya uang kuliah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti wah baru level 2 padahal lulus harusnya level 4. Nah, berarti itu kan harus naik. Nggak bisa serta-merta naik tingkat gitu. Jadi harus belajar yang agak banyak dan tentunya butuh ibaratnya kayak les lah ya namanya anak-anak zaman sekarang tuh les ya. Nah, les itu kan pasti mengeluarkan biaya. Nah, kemarin yang sempat beredar biaya itu ya karena untuk kalian belajar les ya yang di luar supaya Anda lebih lebih ketika tes bisa gitu kan kalau nggak belajar ya kemungkinan besar untuk bisanya kan jadi kecil ya kemungkinan besar tapi jadi kecil seperti itu. Nah, itu untuk tahsinnya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang nggak hadir karena saya lihat di sini cuma 47 ya dari mahasiswa yang ada ya reguler ya. Jadi coba nanti diinfokan juga ke teman-temannya ya. Apalagi yang udah setahun lagi mau sidang sarjana nih ya. Itu lebih lebih ini banget, lebih mepet waktunya seperti itu. Itu yang untuk iklan. Nah, kemudian oh ya, waktunya itu Jumat jam 10 ya. Jumat jam 10.00 sampai menjelang sholat Jumat. Nanti habis selesai sholat Jumat tuh ada kuliah lagi. Ada kuliah. Jadi sebelum itu juga masih ada jadwal kuliah. Jadi kita ambil waktu tahsin itu jam 10. Jam 10. Jadi biar kalian nggak males gitu ya. Kalau misalnya tahsinnya setelah jam 1, nah ini nih jarang yang hadir. Nah, makanya sekarang kita rubah jadi jam 10, kemudian sebelumnya Anda bisa kuliah. Jadi sangat efektif sekali Jumatnya itu. Seperti itu ya. Jadi kalau efektif berarti kan kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas itu menjadi ibadah kita. Habis dari dengan ibadah kita dengan ikhlas maka mendapatkan pahala. Jadi urutannya seperti itu gitu ya. Oke. Oke, jam 10 ya. Ingat, jam 10 hari Jumat. Oke, itu yang untuk AIK. Kemudian untuk yang kedua adalah terkait sarana prasarana. Nah, kalau adik-adik mahasiswa lihat, sarana prasarana kita mungkin di sini ada yang angkatan masih 2019 atau 2020 sebelum pandemi. Nah, kalau kalian lihat ya, nanti bisa diceritakan kepada adik-adik kelasnya. Kalau nggak di sini nggak ada yang 2019-2020, kalian bisa tanya ke kakak kelas kalian bahwa sekarang ini sudah jauh banyak fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang diperbaiki, kemudian direvitalisasi ya istilahnya, diperbaiki, ada yang ditambah juga ya, seperti halnya gym ya. Gym ini udah ditambah di atas, sekarang pindah ke bawah karena ternyata pesertanya banyak gitu ya. Dan kemudian kan areanya jadi satu sama area-area lapangan ya kan. Jadi supaya terpusat lah seperti itu gitu ya. Nah, kalau haus juga bisa langsung jajan di kantin, bukan kantin, Smart ya, ada Aqua, ada Pocari Sweat dan sebagainya gitu ya. Jadi dari kita untuk kita ya. Kemudian eh, setelah itu selain itu juga ini perpustakaan perpustakaan kita juga sudah
ada tambahan lagi ya fasilitas ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Nurul untuk perpustakaan. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang namanya toilet. Nah, toilet ini selalu apa? Selalu jadi masalah nih tiap akreditasi. Karena ketika ditanya sama asesor, mahasiswa yang diakreditasi itu bilang, wah Pak, toiletnya bau, toiletnya jelek, toiletnya bagaimana. Ini udah mulai kita perbaiki. Sekarang ada 3 toilet yang baru, yaitu toilet yang di dekat Luban Workshop, kemudian toilet yang ada di informatika, ya, Iya. kemudian toilet yang di informatika itu dekat arsitektur, dekat apa perpustakaan. Kemudian ada toilet yang di arsitektur di belakang aula. Nah, itu tuh toiletnya udah kekinian banget ya. Jadi udah kekinian banget sehingga kalau udah kekinian banget, maka kita ngerawatnya juga harus benar gitu ya. Sedangkan yang nggak kekinian aja kita harus benar, apalagi yang kekinian lebih banyak, harus lebih lebih effort, lebih sadar, lebih bagaimana ya? Apa itu kan sayang gitu ya. Nah, kalau Anda lihat itu toiletnya udah oke. Nanti kalau kita lihat nih, kalau ini kalian bisa menjaga sarana prasarana ini dengan baik, menjaga kebersihannya. Kalau buka pintu jangan sembarangan. Kalau jangan sampai buka pintu handle-nya lepas. Itu bukan karena murahan, itu kayaknya agak lumayan itu harganya seperti itu. Nah, tapi mungkin mungkin tenaganya kuat banget atau gimana ya, itu jangan terulang lagi. Kemudian buang sampah, jangan di dalam kloset. Tempat sampah, bukan di kloset. Nah, karena kenyataannya kenapa saya bilang seperti ini? Karena kenyataannya ketika ada yang mampet, ternyata di situ ada sampah. Antara lain kayak plastik-plastik ya, kemudian bahkan mohon maaf ada pembalut. Nah, ada pembalut juga, ada handuk kecil dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kan sudah disediakan tempat sampah ya di toilet itu. Nah, kalian bisa buang tuh di tempat sampah. Coba kita sama-sama kita jaga aset kita, sarana prasarana kita supaya service life-nya panjang, service life-nya panjang gitu ya. Nah, itulah apa terkait sarana prasarana. Demikian juga dengan yang lain. Bangku nggak dengar? Dengar, Bu. Dengar, oke. Oh, berarti zoomnya Pak Dekan yang putus itu. Kuotanya Pak Dekan? Udah ya. Nah, jadi oke. Jadi sarana prasarana kita harus kalian jaga ya. Anggap itu milik kita ya, karena kalian sivitasnya FT ya itu milik Sivitas gitu ya. Nah, jadi harus Anda jaga. Termasuk juga yang di lab ya. Jangan jangan yang teknik kimia jangan mecahin tabung reaksi, kalau mecahin ganti ya kan. Nah, seperti itu. Juga di prodi-prodi lain ya. Jadi dijagalah itu semua aset-aset itu. Eh, Nyalain AC itu sebaiknya jangan pakai HP juga gitu ya. Jadi minta tolong sama OB atau dosen ketika mulai kok AC-nya kurang dingin. Jadi dipanggil lah tuh si cleaning service untuk mengatur suhu dan tingkat apa kipasnya itu ya, fan-nya itu gitu ya. Sehingga kalau pakai apa HP takutnya ada yang ke pencet bagian tidak cool tapi malah hot atau only fan, jadi nggak dingin seperti itu ya. Nah, itu juga harus dijaga. Pokoknya semuanya harus dijaga ya. Nah, kemudian itu yang kedua ya, sarana prasarana udah mulai oke. Anda juga bisa ini loh kalau punya apa eh, apa punya apa untuk membagi atau sharing apapun pengetahuan atau pengalaman itu ada podcast gitu. Ada fasilitas podcast ya. Nah, itu juga bisa Anda gunakan ya. Mau belajar bersama, kita sudah menyediakan ya ruang apa namanya Pak Irfan? Nah, student lounge. Nanti akan kita tambah lagi. Jadi nanti di belakang dekat kantin, dekat mesin, itu nanti akan kita beresin ya, insya Allah dananya turun ya. Kita beresin itu nanti kalian jadi masuk situ rasanya seperti kuliah
di Harvard. Ya bisa nggak sih? Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya nanti akan kita buat jadi senyaman mungkin. Itu buat siapa? Buat mahasiswa. Ya, buat mahasiswa. Jadi kalian nanti ajak teman-teman kalian untuk masuk ke FTUMJ ya. Seperti itu ya bonusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu memang ini yang apa? Yang terakhir ini adalah masalah keuangan. Nah, masalah keuangan ini adalah kan kewajiban kalian untuk membayar uang kuliah ya, membayar uang kuliah yang sudah kalian sepakati di awal masuk FTUMJ karena sana kalian sudah dilihatkan tuh, diperlihatkan apanya pembayarannya berapa, tiap bulannya berapa. Nah, untuk kelas reguler ini pembayaran semuanya kayak eh, jaket, kemudian mas tama, dan lain-lain yang tiap semester itu udah tergabung jadi satu, kemudian dibagi menjadi 8 semester. Nah, pembagian itu sekarang memang agak berbeda dengan yang beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu langsung kita bagi sama rata. Katakanlah setiap cicilan itu 1,8, ada yang 1, sekian ya. Yang 5 kali jadi 1,8, kalau 6 kali jadi 1,5 waktu itu. Awalnya 6 kali, akhirnya berubah jadi 5 kali, 1,8. Nah, kalau sekarang dengan kebijakan keuangan yang kebijakan kita kan sudah sifatnya sudah sentral, jadi harus disesuaikan, harus sama dengan yang ada di universitas. Sehingga pembagian keuangannya itu tidak sama seperti yang lalu, yang beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun terakhir ini beda-beda. Ini lagi mencari pola supaya apa ya, supaya kalian jadi mudah, jadi nyaman gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang saya ketahui adalah sampai semester 5 itu memang kalian agak tinggi bayarnya. Ya. Karena kan dengan pertimbangan gini, psikologisnya dari semester 1 sampai semester 5 itu kan lagi semangat-semangatnya kuliah, ya. Jadi dengan harapan kalian ambil KRS-nya juga bisa banyak dan sebagainya. Semester 3 kan Anda bisa nambah KRS kalau IP-nya bagus. Nah, kemudian mulai di semester 6 ini mulai menurun dan di semester 7 dan 8 itu memang separuhnya, mungkin separuhnya dari semester yang lainnya. Apa? Karena supaya kalian tidak memikirkan uang lagi, kalian fokus dengan sidang tugas akhir ya. Mungkin saya rasa pertimbangannya seperti itu gitu ya. Dan ini kita ikuti aja ya karena kan kalian sudah diberitahukan juga, sudah diinfokan sejak kalian masuk ya, mulai 2023, 2024 dan 2025 nanti yang akan masuk di hari Senin nanti gitu ya. Jadi kalau sampai UTS itu harus 3 kali cicilan. Itu aturan dari universitasnya seperti itu. Jadi mulai dipersiapkan nih, planningnya dari sekarang gitu ya. Jangan ngerokok-ngerokok. Ngerokok itu 1 bungkus berapa itu? Coba kalikan 30 hari. Nanti malam minggu jadi 2 bungkus. Itu kan sayang ya. Nah, itu jangan kalian gunakan seperti itu gitu ya. Selain juga tidak baik bagi kesehatan, dilarang juga di kampus. Kemudian itu udah haram belum sih Pak Irfan? Nah, fatwa MUI udah haram juga gitu ya. Nah, karena itu merusak jiwa kita gitu ya. Jiwa kita rusak, badan kita rusak, organ-organ tubuh rusak. Ya, kalau untuk kerusakan kenapa mesti dikejar gitu ya? Nah, itu ininya ya. Mudah-mudahan kalian bisa sadar ya saya ngomong kayak gini ya. Nah, kemudian setelah itu baru bisa kalian planning keuangan itu. Di planning keuangan itu bilang ke orang tuanya masih dibayarin orang tuanya ya, mungkin sebagian besar masih dibayarin bahwa nanti pembayaran sekian sekian sekian. Kalau tidak bayar berarti tidak bisa ikut UTS dan sekarang saya nanti mungkin Bu Nurul akan menjelaskan apakah masih ada UTS susulan atau UAS susulan ya. Kelihatannya ini tidak ada nih UTS susulan dan UAS susulan kelihatannya ya atau bagaimana caranya mungkin nanti bisa dijelasin ya. Tapi makanya nanti perlu dipikirkan itu semua gitu ya. Perlu dipikirkan gimana caranya supaya kalian bisa ada nilai, bisa bayaran, nilainya bagus, IP-nya bagus, lulus tepat waktu.
gitu ya. Nah, kira-kira dari bidang 2 seperti itu, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Ini dari 47 habis dengerin suara saya jadi tinggal 42 kali ya. Jadi 5 ya, berisik ya saya ya. Ya udah, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini, nanti dilanjutkan oleh Ibu Nurul, Ibu Wadik 1 FTUN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan, Bu Wadik 2. Mohon izin saya tampilkan layar. Ya, baik. Ya, jadi dari layar siakat masing-masing, Anda bisa melihat ya di bagian jadwal itu ada pengumuman, ya, sehingga tidak ada lagi alasan misalnya, wah saya kok nggak tahu gitu ya, belum dengar dan sebagainya. Padahal sudah ada di pengumuman, ya, termasuk misalnya kalender akademik, jadwal kuliah, dan juga pengumuman lain-lainnya. Tadi disampaikan oleh Ibu Wadik 2 tentang ujian susulan, baik UTS maupun UAS, ya. Jadi mulai tahun akademik 2025-2026 itu akan diberlakukan ujian susulan itu hanya ya untuk kondisi darurat yang diizinkan, ya tentunya dengan surat keterangan yang sah dari pejabat berwenang ataupun surat tugas dari kampus, ya. Jadi bukan surat tugas dari tempat kerja misalnya atau yang lain-lain, ya. Nah, sedangkan alasan yang lain-lain itu tidak bisa diterima lagi, ya. Daruratnya itu tadi surat tugas kampus, baik itu rektor maupun dekan. Kemudian apabila sakit, ya, berarti surat keterangan opnam dari rumah sakit, gitu ya. Dan mungkin kondisi force majeure atau darurat yang nanti tergantung kepada situasinya, ya, dan itu diskresi dari dekanat, ya, untuk izinnya. Baik, jadi nanti tolong stay tune ya. Diperhatikan pengumuman-pengumuman, ya, jangan sampai ketinggalan. Posisinya ingat ini di laman siakat Anda di SIM akademik itu jadwal pengumuman, ya, dan nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang berlaku untuk angkatan atau jenjang Anda masing-masing, ya. Berikutnya adalah ingin saya sampaikan tentang kalender akademik ini, ya. Bisa di-download di apa tadi pengumuman, ya. Nah, yang perlu diketahui adalah perkuliahan kelas A reguler itu dilakukan secara luring penuh, ya. 100%, ya, 16 kali pertemuan, 14 kuliah dan 2 kali ujian, gitu ya. Minimum kalau terpaksa misalnya, ya, tidak bisa hadir dan sebagainya, harus izin dengan dosen terkait, ya, misalnya sakit, ya, dan sebagainya. Kalau sakit atau izin itu masih dihitung masuk, ya. Dan minimal sekali itu adalah 12 kali atau 75% untuk diizinkan UAS. Di luar itu maka tidak diizinkan, ya. Kemudian untuk kelas B itu untuk hari Sabtu wajib luring sampai dengan 18.30 dan selebihnya adalah daring, ya. Nah, mengenai sinkron atau asinkron itu nanti sesuai kebutuhan mata kuliahnya, ya, atau kesepakatan dengan dosennya. Baik, itu terkait kalender akademik. Nanti silahkan dilihat masing-masing. Ya, ada perubahan sedikit mengenai KRS. KRS sudah ditutup hari Senin, kemudian untuk edit aksesnya dibuka kemarin sore dan nanti ditutup lagi tanggal 19, ya. Jadi mohon kalau ada kebutuhan untuk edit misalnya salah ambil atau kurang, ya, atau ada dan seterusnya, hubungi dosen masing-masing. Dosen, wali atau penasihat akademik, ya, karena itu harus dibukakan dulu validasinya maupun persetujuannya dosen baru mahasiswa bisa mengedit.
ya. Nanti setelah selesai edit, kontak lagi dosennya, dosen PA-nya untuk divalidasi kembali ya. Nah, pastikan KRS Anda sudah divalidasi, sebab kalau belum divalidasi maka jadwal kuliah tidak akan muncul di Edlink ya. Begitu juga nama Anda tidak muncul di presensi, sehingga dosen tidak bisa mengisi presensi Anda ya, dan juga tidak bisa mengisi nilai. Jadi tolong dicek masing-masing. Nah, bagaimana mengeceknya? Sebentar kita tampilkan ya. Contoh misalnya, nah ini contoh KRS. Jadi kalau Anda buka KRS, ini menunya ada di mana? Di akademik, di riwayat KRS gitu ya. Nah, Anda lihat di sini kalau sudah divalidasi akan muncul KRS ini telah divalidasi dan tidak bisa diubah gitu ya. Kalau ada yang mau diubah, mau diedit ya segera ya sebelum tanggal 19, maka Anda harus hubungi dosen pembimbing akademik untuk membatalkan validasi dan Anda bisa mengedit kembali ya. Selesai edit, hubungi lagi dosen pembimbing akademik untuk memvalidasi lagi sampai muncul KRS telah divalidasi. Kalau belum maka lapor ya atau mengingatkan dosen walinya ya supaya Anda bisa kuliah dengan lancar. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, sebentar ya. Jadi nanti kalau Anda mau edit itu setelah dibuka validasinya oleh dosen, itu bisa ke menu pengisian KRS atau bisa langsung dari sini ya, pilih kelas juga bisa. Jadi dua cara. Kalau itu sudah diklik nanti akan muncul di sini pengisian KRS ya. Kalau sudah dibuka validasi Anda bisa tambahkan dan seterusnya dan kemudian simpan. Atau ada yang ragu misalnya Anda bisa konsultasi tanya lagi ke dosennya ya, perubahannya seperti apa. Selanjutnya, misalnya KRS sudah selesai, sudah oh ya, ini dalam proses masih masa edit KRS ya, tolong dicek kurikulum Anda, kurikulum mahasiswa. Ada di akademik, kemudian klik kurikulum mahasiswa, maka nanti akan muncul di sebelah kiri adalah mata kuliah yang Anda sudah ambil ya, sudah lulus ataupun belum. Kemudian di sebelah kanan ini adalah kurikulum 2025. Ya, sebagai informasi, mulai semester ganjil 2025-2026 diberlakukan kurikulum baru semua prodi ya, kurikulum 2025. Sehingga Anda harus melihat apakah mata kuliah yang Anda ambil itu sudah ada ekivalensinya atau belum, gitu ya. Nah, ini sudah ada ekivalensinya semua ya. Kalau sudah ada tulisan ekivalensi, berarti sudah diekivalensikan ya. Sehingga kalau sudah lulus juga akan terhitung lulus ya. Tapi kalau belum ekivalensi, nah berarti perlu menghubungi atau lapor ke dosen PA supaya dosen PA nanti lapor ke Kaprodi untuk mata kuliah tersebut diekivalensikan ya. Kenapa perlu diekivalensikan? Supaya bisa diakui lulus ya di kurikulum yang baru. Karena kan ini mata kuliah yang Anda ambil di kurikulum yang lama ya. Nah, itu harus diekivalensi dulu untuk diakui di kurikulum yang baru gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, yang sudah lulus di kurikulum lama itu ada ekivalensinya di kurikulum baru ya. Yang belum ada tentunya adalah mata kuliah baru yang baru ada di kurikulum 2025. Nah, itu memang harus diambil gitu ya. Baik, seperti itu. Jadi nanti bisa ngecek, pastikan semua mata kuliah wajib itu sudah Anda selesaikan ya sebelum sidang akhir. Ya, kemudian pilih kalau mata kuliah pilihan itu nanti biasanya sudah disosialisasikan di prodi masing-masing berapa yang harus diambil, ya, dan sisanya tidak perlu diambil, ya. Baik. Selanjutnya terkait dengan kurikulum. Oh ya, ini menu yang ada di sini ya, di kotak 4 ini ya, CBT, Edlink dan lain-lain. Karena mulai semester ini juga kita menghimbau ya dosen-dosen untuk mata kuliah yang memungkinkan itu ujiannya secara CBT ya. Jadi silahkan dipersiapkan CBT-nya masing-masing. Sudah tes dan sebagainya. Kemudian ada juga CBT di Edlink ya. Jadi di Edlink itu ada CBT ya, ada ujian CBT juga. Nanti dosen bisa memilih CBT yang di Edlink ataupun CBT yang di
Siakat dan dua-duanya bisa Anda akses ya. Baik, saya ingin menunjukkan terkait dengan jadwal ya. Sebentar, jadwal. Ya. Sudah muncul ya jadwal? Ya, Bu. Baik. Nah, ini perlu ada yang saya sampaikan terkait jadwal. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adik 2 bahwa ada hari khusus ya, ada jadwal khusus untuk tahsin ya, yaitu pada Jumat pukul 10 ya sampai menjelang sholat Jumat. Nah, ini biasanya diberikan jadwal ya sebelum dan sesudahnya jadwal kuliah supaya Anda bisa mengikuti tahsin ya. Mohon diikuti sesuai dengan penempatan levelnya masing-masing ya. Dan apabila setelah hasil ujian Anda perlu pemantapan di level yang sama ya, itu perlu disyukuri berarti Allah ingin Anda lebih mantap lagi gitu ya tahsinnya gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati ya. Yang lulus ke level berikutnya alhamdulillah ya, itu juga disyukuri karena semua itu juga nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah untuk kelas A ada di hari Jumat jam 10. Kemudian hari Ahad ya untuk kelas B itu untuk tahsin ya. Nah, kemudian mata kuliah pilihan, ada mata kuliah pilihan, nah ini olahraga, kesenian dan etika kecerdasan artifisial, ini mata kuliah yang baru ya. Itu di hari Rabu siang ya, jam 1. Dan ini bergantian jadwalnya. Jadi kalau untuk mengambil mata kuliah olahraga dan kesenian itu tidak bisa di semester yang sama ya, tapi ini dibuka setiap semester. Jadi kalau Anda tidak ambil di semester ganjil, boleh ambil di semester genap ya. Kemudian etika kecerdasan artifisial posisinya ada di ganjil tapi dibuka setiap semester. Dan ini boleh diambil bersama dengan olahraga atau kesenian ya, karena jadwalnya nanti berselang-seling ya, sehingga satu kali jadwal misalnya ini Rabu pertama itu nanti langsung 2 sesi ya, olahraga 2 sesi. Nanti Rabu kedua misalnya etika juga langsung 2 sesi dan begitu seterusnya ya. Baik, kalau misalnya tidak mengambil bagaimana? Boleh saja karena ini pilihan ya. Nah, tapi ya kalau mengambil tentu ada keuntungannya ya, ilmunya lebih lengkap gitu. Baik, kemudian untuk kelas B praktikumnya di hari Ahad ya. Juga tahsin dan olahraga, kesenian, juga etika kecerdasan artifisial. Baik, selanjutnya ya tadi CBT sudah ya. Ya, CBT sudah. Saya ingin menyampaikan saja bahwa terkait dengan penggunaan siakat itu kalau ada pertanyaan atau kurang jelas ya tutorial dan lain-lain bisa Anda lihat di sini ya, knowledge.sevima.com ya, nanti apa yang kurang jelas bisa Anda tanyakan dan nanti akan muncul beberapa opsi panduan, Anda pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda ya untuk tutorialnya. Baik, kemudian saya ingin sampaikan tentang, nah ini untuk Anda mahasiswa tugas tahun akhir ya, yang sedang mengerjakan tugas akhir ataupun yang ada di tahun kedua, ketiga begitu ya, mungkin bisa juga dipersiapkan terkait dengan syarat tugas akhir ya. Nanti ini akan dibagikan juga dan insya Allah akan kita lakukan koordinasi ya untuk mahasiswa tingkat akhir untuk BIMTEK ya, penggunaan beberapa fasilitas dari perpustakaan yang tadi disampaikan Ibu Adik 2 ya untuk uji plagiasi karena ini juga salah satu syarat sidang dan juga untuk mengakses
publikasi ilmiah ya yang ada di jurnal ya, proceeding dan lain-lain. Itu nanti akan ada jadwal tersendiri ya untuk sosialisasi ya supaya lebih fokus. Nah, ini disampaikan supaya ada persiapan ya. Jadi untuk sidang itu harus lulus semua mata kuliah wajib ya. Nanti Anda cek, jangan lupa dicek di akademik dan kurikulum mahasiswa ya. Mana-mana yang belum diambil itu harus segera diambil ya sesuai dengan semesternya. Kemudian lulus juga dengan jumlah SKS minimum ya sesuai SK Rektor tentang kurikulum prodi ya. Kemudian IPK itu minimal 2,76. Ya, Anda cek IPK Anda sekarang ya. Kalau belum sampai 2,76, maka harus segera melakukan perbaikan ya untuk mata kuliah yang nilainya C ya, atau kalau ada yang belum lulus ya D atau E itu juga tidak boleh, jadi harus segera diulang ya. Kemudian tentu tugas akhirnya harus disetujui ya, plagiasi maksimum 30%. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan ya, salah satu nilai inti atau core value adalah sidik. Ya, implementasinya adalah tugas akhir Anda harus original, memang dari yang Anda susun ya, bukan menjiplak atau mengcopy dari milik yang lain ya. Kalaupun ada itu maksimal 30%, mungkin terkait dengan apa hal-hal yang sudah fix ya, misalnya teori atau metode itu kan tentu banyak yang menggunakan ya, jadi ada kemungkinan kesamaan. Baik, kemudian dokumen-dokumen wajib, nah ini tentu saja ya, jadi nggak ada salahnya disiapkan dari sekarang ini ijazah legalisir ya, SMA, SMK, MA dan lain-lain ya, atau yang lintas jalur itu dari D3 misalnya, supaya nanti tidak mendadak ya, sudah siap gitu ya. Kemudian PKM ya, Anda harus mengikuti program kreativitas mahasiswa. Bagi yang belum, nanti ini di tahun 2025 akhir biasanya ada pembukaan lagi ya. Silahkan diikuti informasinya dan disiapkan ya idenya untuk PKM 8 skema ya. Boleh ikut salah satu saja ya atau lebih supaya nanti ketika sudah tiba waktunya sudah siap untuk menyusun proposal. Kemudian uang kuliah jangan sampai ada yang tertunggak ya. Kalau ada masalah boleh minta bantuan ke WF4SF ya, Wakaf Funding for Student Financing. Kemudian Baitul Arkom jangan lupa ya, kalau ada yang belum itu segera mencari informasi untuk menyelesaikan. Kemudian Tahsin jangan lupa, dan TOEFL ya untuk S1 sekarang 450. Untuk D3 dan S2 tidak ada perubahan. Masa berlaku sertifikat TOEFL adalah 2 tahun kalender, sehingga Anda bisa mulai mengambil misalnya di semester 6 gitu ya, supaya nanti siapa tahu bisa lulus cepat ya, semester 7 bisa lulus, bisa sidang, itu sertifikat TOEFL-nya sudah ada ya, sudah siap gitu, tinggal sidang. Baik, kemudian kredit poin mahasiswa ini minimum 50. Nah, ini jangan mendadak nanti di akhir ya, menjelang sidang baru upload. Nah, ini sangat merepotkan tim BKA untuk melakukan validasinya. Jadi tolong tiap semester ketika Anda punya prestasi, punya rekognisi, kegiatan semua yang diakui di KPM ini sudah mulai diinput ya, berikut bukti-buktinya. Scan saja ya, tidak perlu dokumen asli, cukup scan-nya saja. Nanti supaya tidak merepotkan ya, tidak merepotkan tim akademik dalam validasi, itu bisa dicicil di setiap semester juga gitu ya. Tidak menjelang sidang nanti waktunya tidak cukup ya. Kemudian untuk S2 ini ada manuskrip publikasi. Oh ya, kalau ada yang minjam ke WF4SF jangan lupa untuk dilunasi ya sebelum sidang. Kemudian begitu juga pinjaman buku ke perpustakaan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan di prodi ya, yang mungkin masing-masing prodi ada yang khusus gitu, yang berbeda dengan yang lain ya. Baik, kemudian ingin saya sampaikan juga tentang ya, di kurikulum baru ini ada mata kuliah yang sebentar.
mata kuliah yang lintas prodi ya. Lintas prodi artinya semua prodi bisa ikut, bahkan bisa digabung kuliahnya ya. Beberapa prodi terutama yang mahasiswanya sedikit ya. Ini sudah muncul ya. Ya, jadi mata kuliah lintas prodi itu adalah yang pertama mata kuliah wajib kurikulum yang ada 10 itu ya. Nah, ini semua wajib mengambil ya, misalnya Al-Islam 1 sampai dengan 4, kemudian Pancasila, kewarganegaraan ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan dan kuliah kerja nyata ya. Ini harus diambil semua ya. Dan ini berlaku untuk semua prodi jenjang S1 ya. Kalau di 3 dan S2 itu ada perbedaan sedikit ya. Kemudian mata kuliah matematika dan ilmu dasar alam ya, jadi fisika, kimia, biologi itu ataupun ilmu bumi ya, itu juga bisa diambil lintas prodi, bisa digabung apabila di antara prodi ada yang sama ya mata kuliahnya. Nah, untuk kurikulum 2025 ini sementara belum bisa belum bisa digabung ya kuliahnya karena masih ada perbedaan ya antar prodi ya. Mungkin nanti di evaluasi atau revisi kurikulum berikutnya itu yang sama bisa digabung ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan fakultas tadi yang sudah sempat dibahas ya, olahraga, kesenian dan etika kecerdasan artifisial. Nah, ini yang baru nih, etika kecerdasan artifisial, supaya Anda mendapatkan bekal bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial ini secara bijak ya, supaya kita bisa mengimplementasikan tadi sikap sidik, amanah ya, smart atau fatonah ya, dan lain-lain. Kemudian ya ini mata kuliahnya dibuka setiap semester ya, dan boleh diambil oleh mahasiswa semester 3 ke atas ya. 1, 2 belum boleh, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh ya mengambil sebagai mata kuliah pilihan ya. Yang tidak mengambil juga boleh ya. Kemudian ada 5 mata kuliah yang khusus untuk konversi pembelajaran non-akademik. Ini tidak akan muncul di KRS ya. Ini hanya bisa diberikan kalau Anda mengajukan ke Kaprodi ya, sesuai dengan prestasi atau rekognisi non-akademik ya. Kalau untuk prestasi atau rekognisi akademik itu nanti dikonversi langsung oleh prodinya ke mata kuliah prodi. Tapi kalau non-akademik itu nanti dikonversi ke salah satu dari 5 mata kuliah yang ada di sini. Ya, ini adalah contoh-contoh kegiatannya yang non-akademik. Ya, nanti ini kalau sudah disahkan akan dibagikan ya. Ini masih proses finalisasi. Nah, nanti diajukan ke Kaprodi. Kaprodi akan membuat pengajuan ke dekan ya, diverifikasi oleh Wadek 1 terkait persetujuan mata kuliahnya maupun nilainya. Dan setelah itu baru akan diinput oleh akademik ya. Secara konversi, jadi tidak menambah di KRS ya. Misalnya ada KRS-nya sudah 24 gitu ya, udah nggak bisa nambah lagi, tapi kemudian Anda punya prestasi, nah itu nanti akan menambah ya, akan muncul di transkrip tanpa harus menambah KRS. Baik, selanjutnya adalah ya, sedikit saja ya, mungkin sharing tentang strategi untuk apa ya, membagi waktu ini, sharing saja saya. Sebentar ya. Filenya di mana tadi? Oh, ya. Belum muncul ya? Sudah muncul belum? Jadwal belajar. Belum. Ini dia. Baik ya, ini contoh saja. Contoh misalnya kelas A.
ada yang ngambil 24 SKS. Nah, ya. Contoh misalnya ya, ada 4 mata kuliah 3 SKS dan 6 mata kuliah 2 SKS ya, total 24 SKS. Jadi ada 10 mata kuliah A sampai J. Nah, berarti satu mata kuliah itu pembelajarannya adalah 45 jam per semester ya. Berarti per pekannya itu adalah per SKS 50 menit. Jadi kalau 3 SKS 3 kali 50 ya. Untuk tatap mukanya atau untuk perkuliahannya. Kemudian untuk mengerjakan tugas dan untuk belajarnya ini masing-masing 60 menit ya. Jadi 170 menit per SKS per pekan. Begitu. 50 menit untuk perkuliahan tatap muka dengan dosen, 60 menit untuk mengerjakan tugas-tugas dan 60 menit untuk belajar mandiri ya. Jadi ini kira-kira pembagian tugasnya, pembagian waktunya ya kurang lebih seperti ini. Jadi satu pekan itu sebetulnya habis ya. Kalau Anda ngambil 24 SKS, satu pekan itu akan habis untuk kuliah tatap muka, untuk mengerjakan tugas, untuk belajar, untuk termasuk praktikum ya, kalau ada praktikum. Kemudian ada kegiatan ini student day ya. Anda ikut Lemawa ya apapun itu himpunan, BEM atau Ortom ya komunitas dan sebagainya. Lalu tahsin juga termasuk dan masih ada waktu di weekend ya untuk Anda peningkatan kompetensi, mungkin ikut kursus ya, pelatihan atau lomba atau kegiatan lainnya ya. Jadi ini seperti ini. Kalau mau dapat nilai A gitu ya, mau dapat IPK-nya bagus ya, seperti ini. Nah kalau misalnya ada yang bertanya, terus nggak bisa main dong ya? Ya itu diatur aja lah ya. Nah, kalau pas nggak ada tugas atau tugasnya sudah selesai lebih awal ya bisa-bisa saja ya. Jadi ini konsekuensinya lah kalau Anda ngambil mata kuliahnya banyak ya, SKS-nya penuh, berarti satu pekan juga penuh jadwalnya untuk kuliah, mengerjakan tugas dan belajar. Ya, jadi jangan Anda terpaku dengan jadwal saja. Oh, jadwalnya hanya ini nih yang hijau-hijau ini. Lalu selebihnya bisa main. Ya bisa aja, tapi Anda belajarnya kan nggak maksimal. Ya, mungkin tugas juga terlambat dan sebagainya. Jadi tolong dimaksimalkan waktu yang ada. Ya. Baik, saya stop dulu. Masih ada waktu sedikit ya mungkin ya. Saya akan tampilkan ya. Ya. Bentar. Saya berbagi lagi sedikit ya informasi. Ini sebetulnya informasi yang sudah disampaikan pada saat Anda mahasiswa baru ya, dan mungkin sambil mengingat kembali ya. Jadi syarat lulus itu adalah minimal IPK 2,76 ya. Untuk S1 kalau S2 3,0, begitu juga profesi. Nah, kalau dilihat dari rentang nilai ya 2,76 itu posisinya di sini ya. Jadi Anda rata-rata harus nilainya B. Ya, silakan dicek kalau misalnya masih terlalu banyak yang C berarti harus perbaikan ya. Tapi kalau rata-rata sudah B berarti untuk lulus saja aman ya. Tapi tentunya Anda ingin nilai terbaik ya, karena Anda harus berkompetisi nanti di dunia kerja atau dunia usaha dengan lulusan kampus lain yang bisa jadi IPK-nya tinggi-tinggi gitu ya. Baik, sebentar saya percepat saja yang perlu-perlu. Ini, oh ya, terkait dengan penggunaan syakat atau adlink ya. Kalau misalnya ada yang lupa ya, bisa lihat tutorial di channel YouTube Fakultas Teknik UMJ Official. Nanti dicari saja ada sosialisasi adlink ya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bisa lihat di sini ya knowledge.sevima.com ya. Nanti Anda cari ya. Anda pertanyaannya mau apa gitu ya atau apa yang Anda ingin pelajari nanti bisa dipilih dari opsi yang muncul. Kemudian untuk menambah kompetensi Anda bisa di adlink itu ada jelajah ya. Silahkan Anda eksplorasi ya, ada beberapa
kursus, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Silakan saja Anda cari mana yang Anda butuhkan ya untuk meningkatkan kompetensi Anda. Ya. Baik, kemudian tadi sudah ya. Ya, barangkali ini yang terakhir ya dari saya. Marilah kita semua belajar ya keluar dari zona nyaman. Anda tentu nggak mau ya Gen Z disebut generasi rebahan ya. Apa sih generasi rebahan ya? Yang itu punya mindsetnya fix mindset. Jadi kalau gini ya gini ya, nggak mau berubah ya. Udah nyamannya gini, udah PW gitu ya, posisi paling enak, nggak mau berubah. Itulah yang punya fix mindset dan ini akan terkunci ya. Akses untuk masa depan yang cerah itu terkunci, ini akan sulit ya untuk berkembang. Jadi Anda perlu menjadi generasi yang tidak rebahan, tapi yang bertumbuh, yang bergerak, yang terus bergerak maju, ya memiliki growth mindset ya. Jadi pola pikir yang terus bertumbuh, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan ya untuk sukses. Jadi harus punya tekad yang kuat ya. Nah, harus selalu mau belajar hal baru ya. Harus selalu mau meningkatkan kinerja Anda, nilai Anda ya. Jangan puas dengan nilai saat ini ya, atau nilai semester lalu, semester ini tingkatkan lagi ya. Kemudian menghadapi kesulitan Anda harus berjuang ya. Bagaimana caranya? Tanya sama teman yang lebih cerdas untuk mata kuliah tersebut atau tanya langsung sama dosennya misalnya. Kemudian kalau gagal dengan satu cara, cari cara yang lain ya. Sekarang banyak ya, silakan di media sosial itu banyak yang berbagi tips-tips ya atau strategi untuk sukses dalam menyelesaikan hal-hal tertentu ya. Kemudian tentu saja harus menyadari apa kekurangan kita dan selalu mau belajar untuk memperbaiki. Dan kita belajar dari yang lebih sukses ya. Jadi kalau lihat temennya nilainya lebih tinggi atau juara, punya prestasi, itu harus iri. Irinya dalam arti adalah saya punya apa ya yang bisa saya kembangkan. Saya punya bakat apa yang bisa menjadikan saya lebih maju ya, lebih berkembang dan seterusnya. Berprestasi. Oh ya, tadi sudah saya bagikan di grup Lomawah ya, bagaimana prosedur untuk mengajukan beasiswa prestasi. Nanti silakan ditanya ke pimpinan Lomawah masing-masing ya, himpunan maupun BEM dan lain-lain. Dan semoga ini menjadi penyemangat Anda untuk berprestasi baik akademik maupun non-akademik, karena fasilitasnya adalah semua prestasi ada kesempatan mengajukan beasiswa. Pada prestasi akademik bisa dikonversi ke mata kuliah prodi dan prestasi non-akademik bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan fakultas. Dan mata kuliah pilihan fakultas bisa menggantikan mata kuliah pilihan prodi gitu ya. Jadi Anda harapannya bisa lulus tepat waktu atau bahkan lebih cepat ya. Saya kira saya cukupkan dari saya, mungkin supaya nanti ada waktu untuk tanya jawab ya. Terima kasih. Baik, kita ada waktu, sekarang sudah jam 3. Mungkin kita sambil nunggu adzan asar, bisa ada beberapa pertanyaan, silakan. Raise hand atau open mic. Raise hand dulu lah ya. Atau mau ketik di kolom chat juga boleh. Kalau diam aja saya ragu-ragu ini didengerin apa enggak ya. Apa sudah terlalu jelas ini nggak perlu bertanya. Mungkin saya perlu cerita ya. Anda tahu Bani Israel nggak ya? Mereka itu kan pinter-pinter ya, cerdas-cerdas. Itu kalau pulang ke rumah habis sekolah atau kuliah, itu orang tuanya yang ditanya itu cuma satu. Tadi di sekolah atau di kampus nanya apa? Karena dari cara bertanya dan konten pertanyaannya itu bisa menunjukkan tingkat kecerdasannya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, ini yang belum dibudayakan di Indonesia gitu. Biasanya kalau Anda pulang ke rumah sama orang tua ditanya apa? Apa ya, udah makan belum? Tadi kegiatan apa ya? Boleh sih nggak apa-apa ya. Rasanya belum belum banyak, bahkan mungkin belum ada itu orang tua yang anaknya pulang ke rumah ditanya tadi nanya apa di sekolah atau di kampus gitu ya. Ya, siapa tahu nanti Anda kalau sudah berkeluarga jadi membiasakan itu ya.
Karena budaya bertanya itu bagus ya. Bertanya adalah tanda mulai berpikir. Nah, itu. Jadi kalau nggak bertanya ada dua kemungkinan. Berpikirnya sudah selesai karena sudah paham atau malah belum mulai. Oh, baik, sudah ada pertanyaan. Alhamdulillah ini. Sudah growth mindset ini berarti ya. Izin Bu, untuk tahsin di hari Jumat jam 10 sebelum sholat Jumat. Bagaimana mahasiswa kelas B? Nah, berarti ini belum menyimak tadi. Kelasnya kapan tahsinnya? Masuk kali ya, baru bergabung. Ini untuk kelas B hari Ahad ya. Nah, sudah masuk waktu asar ini. Oke, semoga jelas ya Mas Aziz Panji Ismoyono. Tidak perlu khawatir hari Ahad ya kelas karyawan. Kita dengarkan azan dulu. Iya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita sama-sama tutup ya kegiatan ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang bertanya nih? Ya, nggak apa-apa deh. Mumpung belum ditutup ininya rekamannya. Izin bertanya, untuk skor kredit mahasiswa apakah terpaku dengan prestasi? Apakah bisa lewat webinar? Kan tadi sudah saya sampaikan, prestasi dan rekognisi. Apa itu rekognisi? Yaitu pengakuan atas kegiatan, ya, pembelajaran di luar kelas. Webinar bisa saja, tapi tentu nilainya menyesuaikan ya dengan skalanya. Kemudian tanya isi kredit skor seperti ikut webinar itu caranya bagaimana? Lalu untuk syarat sidang harus ikut PKM itu saya baru tahu apakah PKM itu seperti call for paper. Bukan, PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Nanti ikuti saja pengumuman-pengumuman nanti akan diumumkan ya sekitar bulan Oktober ya kalau nggak salah. November. Ya, mungkin nanti Oktober sudah mulai ada info awal tapi resminya sekitar November ya. Nanti Anda buat proposal Desember. Kemudian seleksinya sekitar Januari, Februari, Maret mungkin pengumuman ya. Ya, disiapkan saja dulu ide-idenya ya. Bisa bertanya sama teman-teman yang sudah ikut atau cari saja di browsing saja program kreativitas mahasiswa gitu ya, PKM. Lihat panduan tahun lalu 2024 skemanya ada 8 apa saja, Anda bisa ikut yang mana dan mulai disiapkan ide-idenya gitu ya. Oke. Call for paper beda lagi ya. Itu nanti dilaporkannya bukan PKM tapi ya seminar gitu ya. Publikasi. Cara isinya ada tutorial nanti deh ya, nanti akan disusulkan tutorialnya ya karena mau ada revisi. Baik, ada lagi sebelum dihentikan rekamannya. 15.05. Sudah tidak ada lagi? Sudah cukup? Baik, ya saya tutup recordingnya.